Hipertensi dan pengaruhnya terhadap rongga mulut. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang bagi pasien. Hipertensi merupakan silent killer atau pembunuh senyap, di mana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya, sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Organisasi Kesehatan Dunia hingga saat ini memperkirakan terdapat 22% dari total penduduk di dunia menderita hipertensi. Diperkirakan 1 di antara 5 orang perempuan di seluruh dunia memiliki hipertensi. Jumlah ini lebih besar di antara kelompok laki-laki, yaitu 1 di antara 4 orang laki-laki menderita hipertensi. Tekanan darah pada orang dewasa dapat dibagi menjadi kelompok normal, prehipertensi, hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, dan juga hipertensi sistolik terisolasi. Tekanan darah normal yaitu di bawah 120 per 80 mm merkuri. Untuk prehipertensi yaitu 120 sampai 139 per 80 sampai 89 mm merkuri. Untuk hipertensi tingkat 1 yaitu 140 sampai 159 per 90 sampai 99 mm merkuri. Untuk hipertensi tingkat 2 yaitu di atas 160 per 100 mm merkuri. Sedangkan untuk hipertensi sistolik terisolasi memiliki nilai lebih dari 140 mm merkuri per di bawah 90 mm merkuri. Bagaimana kita tahu bahwa kita menderita hipertensi? Yaitu dengan cara mengenali gejala dari hipertensi. Gejala yang paling sering dirasakan oleh penderita hipertensi yang pertama yaitu sakit kepala. Selain itu, penderita hipertensi juga mengeluhkan seringnya penglihatan kabur. Rasa gelisah juga sering dirasakan oleh penderita hipertensi. Penderita hipertensi juga merasakan jantungnya berdebar. Gejala lain yang dirasakan oleh penderita hipertensi yaitu mudah lelah saat melakukan aktivitas. Hipertensi tidak terkontrol, bagaimana dampaknya? Pengaruh hipertensi yang tidak terkontrol, pertama yaitu kerusakan pada ginjal. Kerusakan pada ginjal disebabkan oleh tingginya tekanan pada kapiler-kapiler glomerulus sehingga menyebabkan kerusakan glomerulus pada penderita hipertensi. Yang kedua yaitu gangguan fungsi dari jantung, di mana otot jantung harus beradaptasi terhadap peningkatan beban kerja jantung. Pada keadaan hipertensi yang terus-menerus tanpa terjadi penurunan, pekerjaan otot jantung dalam kontraksi otomatis akan menjadi lebih berat. Yang ketiga yaitu stroke, di mana tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan juga fungsi otak. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah penyumbatan di pembuluh darah dan dinding pembuluh darah yang melebar, sehingga menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau dikenal dengan stroke. Yang selanjutnya yaitu pengaruh hipertensi pada mata. Hipertensi dapat menyebabkan kelainan pada mata berupa retinopati hipertensif, dengan tampak adanya pendarahan pada retina. Pengaruh hipertensi yang tidak terkontrol juga berpengaruh pada otak. Selain stroke, fungsi kognitif pada otak juga ikut terganggu karena kondisi otak sudah tidak normal lagi, seperti gangguan memori, perlambatan berpikir, bahkan kelumpuhan. Jadi, siapa yang beresiko terkena hipertensi? Faktor resiko dari hipertensi dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dirubah dan faktor yang dapat dirubah. Faktor resiko yang tidak dapat dirubah yang pertama yaitu usia. Usia dewasa menjadi faktor resiko yang berpengaruh besar dengan hipertensi karena seiring bertambahnya usia, kemampuan dan mekanisme tubuh menjadi meningkat dan terjadi penurunan secara perlahan. Yang kedua, yaitu genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai resiko menderita hipertensi yang lebih tinggi. Orang yang memiliki orang tua dengan riwayat hipertensi mempunyai resiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi.
Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan 1 di antara 5 orang perempuan di seluruh dunia memiliki hipertensi. Dan jumlah ini lebih besar di antara kelompok laki-laki, yaitu 1 di antara 4 orang laki-laki memiliki hipertensi. Faktor risiko hipertensi yang dapat dirubah, pertama yaitu diet rendah serat, di mana asupan serat yang rendah dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan. Karena obesitas atau kegemukan akan cenderung mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak yang lebih mudah dicerna dibandingkan dengan serat. Yang kedua yaitu obesitas atau kegemukan. Karena kegemukan atau obesitas menyebabkan seseorang memerlukan tekanan darah yang lebih tinggi daripada kondisi normal untuk mempertahankan keseimbangan antara asupan dan ekskresi natrium di ginjal. Yang ketiga yaitu merokok. Merokok merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan hipertensi karena rokok mengandung nikotin, di mana pada saat menghisap rokok menyebabkan nikotin terserap oleh pembuluh darah kecil dalam paru-paru dan kemudian akan diedarkan hingga ke otak. Di otak, nikotin akan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin atau adrenalin yang menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan darah yang lebih tinggi. Konsumsi garam berlebih juga merupakan suatu faktor resiko dari hipertensi. Konsumsi garam yang berlebihan akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan. Masuknya cairan ke dalam sel akan mengecilkan diameter pembuluh darah arteri, sehingga jantung harus memompa darah lebih kuat yang berakibat meningkatnya tekanan darah. Konsumsi alkohol juga merupakan salah satu penyebab hipertensi, karena alkohol memiliki efek yang sama dengan karbon dioksida yang dapat meningkatkan keasaman darah, sehingga darah menjadi kental dan jantung dipaksa untuk memompa darah lebih dari normal. Dan yang terakhir yaitu stres, di mana keadaan stres hanya akan meningkatkan tekanan darah sementara waktu dan akan kembali normal setelah stres menurun. Hal ini dikarenakan kondisi stres yang membuat tubuh menghasilkan hormon adrenalin yang lebih banyak, membuat jantung bekerja lebih kuat dan cepat. Namun, apabila keadaan ini berulang dan menimbulkan masalah pada psikologis maupun kesehatan lainnya seperti hipertensi. Bagaimana penata laksanaan dari hipertensi? Yang pertama dapat dilakukan yaitu mengubah gaya hidup dengan cara menghindari merokok, kemudian mengurangi konsumsi garam dengan konsumsi garam maksimal 6 gram per hari. Selanjutnya yaitu olahraga teratur, di mana dapat dilakukan olahraga seperti jalan, lari, jogging, bersepeda selama 20-20 menit dengan frekuensi 3-5 kali per minggu. Dan jangan lupa juga untuk melakukan cek tekanan darah secara teratur. Pengecekan tekanan darah sebaiknya dilakukan setidaknya setiap 2 tahun sekali mulai dari usia 18 tahun. Tapi jika sudah menginjak usia 40 atau lebih atau dalam rentang usia 18 hingga 39 tahun dengan resiko tinggi mengidap hipertensi, kunjungi dokter untuk melakukan tes hipertensi setiap tahun. Selain dengan mengubah gaya hidup, penata laksanaan hipertensi dapat dilakukan dengan bantuan obat antihipertensi, tetapi harus tetap dikonsultasikan dengan dokter. Adakah pengaruh hipertensi terhadap kesehatan rongga mulut? Yang pertama yaitu pembesaran gingiva atau gusi. Kondisi ini biasanya ditemui pada pasien yang menjalani pengobatan antihipertensi dengan jenis obat kalsium channel blockers. Kondisi pembesaran gingiva diperparah dengan kondisi kebersihan mulut pasien yang buruk. Terkadang pembesaran gingiva mencapai seluruh permukaan mahkota gigi sehingga pasien akan mengalami kesulitan pada saat makan dan berbicara. Penyakit pada jaringan periodontal juga berpengaruh terhadap resiko hipertensi karena terjadinya proliferasi sel sehingga menyebabkan penurunan elastisitas dari pembuluh darah yang berperan terhadap terjadinya hipertensi. Penyakit periodontal biasanya ditandai dengan adanya warna kemerahan pada gusi, kemudian gusi mudah berdarah, dan juga gigi terlihat lebih panjang daripada gigi sebelahnya atau gigi antagonisnya. Selanjutnya yaitu sindroma mulut kering atau serostomia. Serostomia merupakan suatu gejala atau tanda yang dirasakan oleh seseorang berupa mulut kering yang pada umumnya berhubungan dengan berkurangnya aliran saliva. Serostomia biasanya terjadi akibat berbagai macam faktor, seperti gangguan pada sistem syaraf, penggunaan obat-obatan, usia, gangguan pada kelenjar ludah, dan terapi dengan radiasi pada daerah kepala dan leher.
Obat-obatan antihipertensi memiliki efek samping sistemik dan juga berefek pada rongga mulut. Salah satu di antaranya yaitu dapat mengurangi jumlah aliran saliva atau yang disebut serostomia. Saliva memiliki peran yang penting dalam melindungi gigi atau sebagai self-cleansing, sehingga apabila aliran saliva berkurang dan didukung oleh kebersihan mulut yang buruk, menyebabkan mudahnya mikroorganisme seperti bakteri untuk melekat pada gigi seiring berjalannya waktu dan akan terjadi karies. Tidak perlu khawatir apabila menemukan kondisi-kondisi tersebut pada rongga mulut. Untuk penata laksanaannya, yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan rongga mulut, yaitu dengan menyikat gigi secara rutin minimal 2 kali sehari, yaitu pada saat sebelum tidur dan setelah makan. Dan juga tidak lupa untuk melakukan pembersihan karang gigi secara rutin ke dokter gigi. Dan tidak boleh dilupakan juga yaitu harus melakukan periksa gigi ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Teknik menyikat gigi yang benar, yang pertama, posisikan sikat gigi pada sudut 45 derajat dari gusi dan juga gigi. Kemudian, untuk gigi bagian depan, lakukan dengan gerakan ke atas ke bawah secara perlahan dengan gerakan pendek, kemudian dilanjutkan dengan sisi kanan dan juga sisi kiri. Pada bagian dalam gigi, lakukan dengan gerakan seperti mengungkit baik ke arah atas maupun ke arah bawah. Dan untuk bagian atas gigi, lakukan dengan gerakan maju mundur secara perlahan. Tidak lupa juga untuk melakukan sikat pada lidah dengan lembut untuk menghilangkan bakteri pada lidah.